Berusia seperempat abad, Universitas Trunojoyo Madura atau UTM Bangkalan meresmikan Fakultas Kedokteran pada Jumat 12 Juni 2026. Sebuah harapan besar dari Gedung Pertemuan RP Muhammad Nur UTM di Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Peresmian FK UTM akan mewujudkan sebuah ekosistem yang mampu menjawab tantangan masa depan untuk 4 kabupaten di Pulau Madura, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Harapan bernada pesan tegas itu terlontar dari Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, saat memberikan apresiasi atas terwujudnya pendirian program studi kedokteran program sarjana dan prodi profesi dokter program profesi FK UTM. Kesempatan ini juga menjadi momen pembukaan Dais Natalis ke-25 UTM. Hadir dalam peresmian FK UTM, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti Wilayah 7, Profesor Dr. Diah Sawitri, Sekretaris Direktoral Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemendikti-Saintek RI, Profesor Dr. Met Setiawan. Berdirinya FK di kampus negeri UTM diharapkan akan banyak putra-putri asal Madura yang menempuh pendidikan di FK dan akan belajar bersama dengan putra-putri terbaik dari seluruh penjuru Indonesia, bahkan mancanegara. Menurut Emil, kampus akan berkembang manakala ada keberagaman di dalamnya. Hadir pula dalam kesempatan itu Wakil Bupati Bangkalan Muhammad Fauzan Jafar, Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfud, perwakilan dari Pemda Pamekasan dan Sumeneb, pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, selaku FK Pembina pendiri FK UTM, pimpinan Perguruan Tinggi Semadura, serta Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Kami mengucapkan selamat kepada Bapak Rektor dan segenap sivitas akademika Universitas Trunojoyo Madura dan tentu untuk seluruh masyarakat Madura di Pawabuk, Bangkalan, Pawabuk, Sampang. Ini hari yang sangat membahagiakan. Seperempat abad sudah kampus ini berdiri sebagai bagian dari ekosistem Madura yang lebih maju lagi ke depannya. Dan kabar bahagianya adalah Fakultas Kedokteran yang pertama ini di Madura yang telah hadir, dan ini menjadi sebuah penyemangat untuk upaya transformasi sumber daya manusia yang didambakan oleh masyarakat keempat kabupaten di Madura. Dan saya juga berbahagia karena ada sinergi misalnya dengan rumah sakit di Pamekasan. Jadi kehadiran ini secara fisik ada di Bangkalan, tetapi secara jangkauan berdampak sampai wilayah kepulauan. Itu yang kami harapkan. Jadi selamat sekali lagi dari Pemprov Jawa Timur, tentu juga akan terus bersinergi untuk mendukung keberadaan dari Fakultas Kedokteran UTM. Kepala LLDikti Wilayah 7 Profesor Dr. Diah Sawitri mengungkapkan, kampus yang hebat bukanlah kampus yang mampu mencetak jutaan sarjana, melainkan kampus yang kehadirannya menjadi jawaban atas doa-doa masyarakat di sekitarnya. Ia juga mengapresiasi sekaligus bangga atas keberadaan Profesor Dr. Andes Sri Andarini selaku Dekan FK UTM. Menurutnya, Profesor Andarini telah berkontribusi nyata dalam mewujudkan FK di UTM. Karena pentingnya menjadi prodi kedokteran dan profesi dokter, Profesor Diah menitipkan pesan untuk Rektor UTM, Profesor Dr. Syafi, untuk memperkuat terwujudnya implementasi Permendikti-Saintek nomor 39 tahun 2025 tentang penjamin mutu pendidikan tinggi. Sekretaris Direktoral Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikti-Saintek RI, Profesor Dr. Met Setiawan mengungkapkan, dalam momen peresmian FK UTM ini telah berkumpul seluruh komponen penting yang mendukung perguruan tinggi sebagai sebuah ekosistem yang akan meningkatkan mutu perguruan tinggi, khususnya FK UTM. Ia menjelaskan, berbagai capaian telah dihasilkan oleh perguruan tinggi dan hakikatnya adalah kontribusi kebersamaan karena adanya sinergi yang harmonis seluruh pihak. Dalam rencana strategis Kemendikti-Saintek, khususnya dalam bidang pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan dikenal dengan sistem kesehatan akademik yang ditopang peran penting dari 3 pihak. Pertama, perguruan tinggi atau institusi penyelenggara pendidikan yang bertanggung jawab menggelar pendidikan tinggi yang berkualitas. Kedua, para pimpinan pengelolaan fasilitas layanan kesehatan, baik rumah sakit, puskesmas, maupun klinik. Karena di tempat-tempat pelayanan kesehatan, sejatinya proses pendidikan itu sebagian besar dilaksanakan. Ketiga, regulator dalam hal ini adalah pihak pemerintah, terutama pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan yang akan mengupayakan pendayagunaan dari lulusan. Sementara itu, Rektor UTM, Profesor Dr. Syafi mengungkapkan, mutu dan kualitas akademik tetap menjadi prioritas untuk selalu dijaga sesuai dengan standar yang diatur dalam Permendikti-Saintek. Namun karena UTM ada di daerah, juga harus ada afirmasi atau perhatian kepada masyarakat yang berasal dari daerah khususnya Madura.
Karena satu di antara tujuan pendirian FKUTM ini dalam rangka mengurangi rasio dokter dan jumlah masyarakat yang ada di Pulau Madura. Ia berharap ruang dan kesempatan ini bisa benar-benar dimanfaatkan oleh pemerintah daerah di Pulau Madura karena FKUTM akan menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing Pemda di Madura. Pertama, mutu dan kualitas akademik kan tetap harus kita jaga ya, sesuai dengan standar yang sudah diatur dalam Permendikti Saintek ya. Nah, tapi karena kita ada di daerah, itu kan juga harus ada afirmasi atau perhatian ya, kepada masyarakat yang berasal dari daerah, khususnya dalam ini adalah Madura. Seperti yang saya katakan dalam sambutan, salah satu tujuan didirikannya FKUTM ini kan dalam rangka untuk memenuhi rasio dokter dan masyarakat di Madura. Ya. Nah, oleh karena itu maka tadi kita sudah melaunching MOU program kemitraan. Selain melaunching FK-nya, kita juga melaunching program kemitraan dengan pemerintah daerah. Ya, yang kebetulan yang bisa hadir pada hari ini 2 kabupaten, tapi 2 kabupaten lainnya juga sudah oke, cuma karena persoalan waktu saja. Ya, nah, saya berharap ruang dan kesempatan itu benar-benar bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, dan tentu kita akan menyesuaikan dengan kemampuan pemerintah daerah. Jadi biaya yang nanti akan ditentukan oleh Pak Dirjen ini itu standar normal ya, standar normal. Tapi untuk program kemitraan, nah tentu kita akan sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sudah ditentukan dari Dirjen Dikti nominalnya? Kalau secara tertulis belum ya, maksudnya dalam bentuk SK belum, tapi insya Allah dalam 1-2 hari kalau Pak Dirjen tadi merasa sudah tanda tangan, nah cuma sampai sekarang belum sudah terima ya, dan sudah ada itu ketentuan baik untuk UKT maupun untuk IP-nya, karena ini kan di jalur mandiri ya. Sementara anggota DPR RI Slamet Aryadi menyatakan kehadiran FK baru di UTM Bangkalan merupakan sejarah baru bagi masyarakat Madura yang ada di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, serta Sumeneb. Mensupport penuh keberadaan Fakultas baru kedokteran. Ini sejarah baru bagi UTM, sejarah baru bagi masyarakat Madura bahwa Madura harus maju dan sejahtera.